Orang buku-buku para ulama tidak sempat mereka pelajari. Baik ulama-ulama terdahulu maupun ulama-ulama kontemporer. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Suyuti dalam penjelasan Taqribun Nawawi, syarah dari Taqribun Nawawi, beliau menjelaskan bahwa orang yang tidak mengenal ulama di zamannya pasti akan sesat daripada manhaj yang benar. Orang muslim yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah harus kenal dengan ulama di zamannya. Ya, kayaknya di Indonesia ini banyak para dai, entah karena takut reputasinya menurun, dia punya nama dan lain sebagainya, tidak mau mengenalkan kaum muslimin kepada para ulama. Ini susahnya. Seharusnya kalau kita, taruhlah kita dianggap orang yang cukup berilmu di Indonesia ini, ya, karena yang lainnya rata-rata orang-orang yang kurang berilmu atau tidak berilmu. Yang dikenal orang-orang yang buta, orang yang bermata satu bisa jadi pemimpin, ya. Karena yang lainnya buta, dia masih bisa melihat satu, jadi pemimpin. Dua orang-orang yang mungkin nggak punya ilmu, kalau di lingkungan orang yang lebih nggak berilmu, ya bisa jadi orang yang paling berilmu jadi ulama. Taruhlah dia sebagai pengemban dakwah, bagus. Nah, jadi masalah kita ini sebagai orang-orang yang punya ilmu sedikit ya, jadi pengemban dakwah karena di lingkungan kita ada orang yang mungkin lebih bodoh dari kita. Tapi kan harusnya kita tahu bahwa di atas kita itu banyak para ulama. Kalau kebetulan kita pernah belajar di luar negeri, pernah belajar di Jamiah Islamiyah Madinah Munawwarah, kita tahu di sana ada para ulama yang jauh lebih alim, yang hafiz kutubus sab'ah, hafal kitab hadis yang 7, ya, yang ahli dalam tafsir, dalam segalanya. Tapi kita memperkenalkan kepada umat, jadi umat Islam tahu mereka itu punya ulama di Saudi, mereka punya ulama di Mesir, mereka punya ulama di Pakistan, di India. Menjalin hubungan persoalan-persoalan umat, ditanyakan kepada para ulama, niscaya problematika yang mengikat umat Islam di Indonesia ini dan segala negara akan bisa diselesaikan kalau dengan bimbingan para ulama. Nah sayangnya kita tuh jarang dikenalkan dengan para ulama. Paling kenal Jainuddin menjadi. Paling kenal hanya dai-dai lokal. Ya meskipun kalau ada ukuran keilmuan sebagian di antara kita punya kelebihan, seharusnya kita mengenalkan kepada para ulama, sehingga hubungan harmonis antara masyarakat dengan ulama itu terjalin di setiap masa. Karena orang yang tidak mengenal ulama di zamannya, saya akan susah. Itulah kenyataan yang terjadi. Nah, saya tidak tahu apakah kemungkinan itu karena secara tidak sengaja iklim sudah membawa ke arah demikian, atau mungkin karena memang kalau seandainya kita arahkan kepada para ulama yang sebenarnya, nanti banyak hal-hal yang haram-haram yang masih ditubruk termasuk oleh para dai-nya sendiri, nanti terbuka lebar-lebar. Jadi kalau kita suruh orang ini minta fatwa sama Syekh Bin Baz, nanti ini nggak boleh, itu nggak boleh. Saya sendiri masih enak, termasuk orang yang menikmati, ya, kemaksiatan tersebut. Ini banyak di antara kita yang mungkin merasa takut demikian, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sekali lagi, man kana ala misli ma ana alaihi ashabi itu menjadi kata kunci, ya. Kita harus mengikuti kehidupan Rasul dan para sahabatnya. Itu menjadi kata kunci. Dan ayat yang dibacakan tadi yaitu surat An-Nisa ayat 115 itu menjelaskan juga persoalan tersebut. Wa hiya tufidu bi mafhumiha anna kulla man ittaba'a ghayra sabilil mu'minin faqad syaqa ar-rasul. Ayat tersebut memberikan pemahaman, pengertian bahwa orang-orang yang mengikuti jalan hidup selain jalan hidup Rasul dan para sahabatnya itu dianggap orang-orang yang menentang beliau. Wa man saqa rasul wa man saqahu sallallahu alaihi wasallam faqad ittaba'a ghayra sabilihim yaqinan. Idzan fa kullu man ittaba'a ghayra sabilil mu'minin wal mu'minun hum as-sahaba aslan wa man tabi'ahum fa huwa tabi'un lahum faqad syaqa ar-rasul wastahaqqa suliyya jahannama fil akhirah. Di orang-orang yang tidak mau mengikuti jalan orang-orang yang beriman, yang dimaksudkan di sini secara akal adalah para sahabat, yang mengikuti mereka berarti mengikuti Rasul, yang tidak mengikutinya berarti melawan Rasul, menentang Rasul, berarti mereka juga berhak untuk mendapatkan ancaman api neraka, suliyya jahannam fil akhirah. Itu yang dijelaskan di dalam ayat tadi. Demikian juga yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur, hadis Irbad bin Sariyah. Bahwasanya beliau bersabda, "Usikum bitaqwallahi wa sam'i wa ta'ah." Saya wasiatkan kepada kamu sekalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan menaati. Wa in umira alaikum abdun habashi. Meskipun yang dianggap sebagai pemimpin di antara kamu adalah seorang dari kalangan Habasyah. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Orang yang hidup
sesudah kamu pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaknya kamu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para sahabatku. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gerahammu. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah perkara yang diada-adakan, ibadah yang dibuat-buat. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Semuanya setiap bid'ah itu, setiap perbuatan atau ibadah yang diada-adakan itu adalah sesat, dan setiap sesat itu tempat kembalinya adalah neraka dan berat yang lain. Arti addu 'alaiha bin nawajid bagaimana dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya yang dijelaskan oleh Al-Imam At-Tabari, yang dinukil juga oleh Jamaluddin Al-Qasimi dalam Qawaid At-Tahdits. Arti addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gerahammu, adalah ta'allamuha, utlubuha wa ta'allamuha wa'malu biha haitsu syi'tum. Cari di mana sunnah itu berada. Dimanapun sunnah itu berada kita cari. Kalau harus menyeberang lautan, menempuh ini perjalanan jauh, kita lakukan untuk mendapatkan sunnah yang benar, kita cari. Wa ta'allamuha, kemudian pelajari dengan benar makna, pengertian dan tujuan daripada sunnah tersebut. Wa'malu biha, kemudian amalkanlah sunnah tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan addu 'alaiha bin nawajid. Yang memegang teguh sunnah Nabi berarti harus mencari, mempelajari dan mengamalkannya. Orang yang katanya berpegang teguh kepada sunnah tapi nggak mau belajar, sunnah apa yang mau dipegang? Nanti dipikir sunnah katanya bukan sunnah. Ya. Kemudian juga orang yang mempelajari sunnah kemudian tidak mengamalkannya juga tidak termasuk kategori orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis tersebut jelas menetapkan bahwa para sahabat, dan sesuai dengan ayat yang disebutkan juga di atas, dan terhadap hadis kitab ini menunjukkan bahwa mereka termasuk diantaranya adalah Al-Khulafa'ur Rasyidun, ya. Dan menunjukkan bahwa ajaran para sahabat tersebut termasuk diantaranya para Khulafa'ur Rasyidin di bagian pertamanya adalah sunnah, ya, yang mereka kerjakan adalah merupakan sunnah. Wa in tanawala al-khulafa hatta al-Hasan bin Ali takhsisan fa huwa amun sahaba li anhum kulluhum rasyidun. Meskipun para Khulafa'ur Rasyidin yaitu sebagian di antaranya itu diberikan pengkhususan, ya, seperti misalnya Hasan, ya, tapi yang dikenal sebagai Khulafa'ur Rasyidin adalah yang empat itu, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Selain daripada itu tidak dikatakan sebagai Al-Khulafa'ur Rasyidin meskipun dia itu mengikuti hidayah dan petunjuk yang dijalani oleh para sahabat. Ingat, karena di masa kehidupan yang empat inilah, yakni yang namanya manhaj nubuwah itu belum pernah tergores sedikit pun. Ya, belum pernah tergores sedikit pun, masih utuh sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada masa-masa sudahnya itu mengalami pasang surut. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz, memang sempat ya sunnah itu tegak, tapi di masa-masa akhir kehidupan beliau setelah melalui perjuangan yang berat karena sudah terlalu banyak borok-borok daripada penyimpangan ajaran Islam yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, ya. Itu Bani Umayyah. Wallahu a'lam bishawab. Kita sekalian fitin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang disebutkan dari beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis iftiraqul ummah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Masing-masing diantaranya akan masuk ke dalam neraka dari satu golongan, yaitu yang mengikuti kehidupan para nabi, kehidupan nabi dan para sahabatnya. Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya muncul satu pertanyaan klasik. Kalau seandainya kita telah mempelajari dengan benar bahwasanya perpecahan umat pasti akan terjadi, tentunya yang muncul di dalam diri kita satu pertanyaan, yang pertanyaan ini pasti akan muncul selama kita mau mencari kebenaran, siapapun mereka di masa apapun mereka itu bagaimana kita bisa tergolong di antara ahlu sunnah wal jamaah,
wal jamaah. Bagaimana kita bisa tergolong di kalangan mereka yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah? Di sini hanya disebutkan beberapa hal secara ringkas saja sebagai panduan umum. Ya, selanjutnya kita bisa mempelajari kitab-kitab khusus yang membahas tentang usul atau fondasi dasar dan kaidah-kaidah dasar yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, baik itu yang dikarang oleh para ulama di masa sekarang seperti Syekh Ali Fauzan, ya, dan lain-lain, atau yang dikarang oleh ulama-ulama terdahulu. Bisa kita pelajari insyaallah dalam kesempatan lain, ya. Tapi secara umum mereka yang mau mengikuti kehidupan para sahabat, tentunya mereka harus mengikuti dan memahami dua pokok permasalahan yang ada di dalam hadis tersebut. Karena di dalam hadis tersebut, pertama kita diharuskan mengikuti apa? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita juga harus memahami apa itu sunnah, apa yang dimaksudkan dengan sunnah Nabi yang harus kita ikuti dan kita jadikan sebagai panduan hidup kita. Karena di situ disebutkan man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma, yang mengikuti kehidupanku yaitu kehidupan Nabi, itu sunnah Nabi dan sunnah para sahabatku. Yang pertama di sini yang dibahas adalah definisi daripada as-sunnah. Ya. Yang pertama kita harus mengikuti sunnah Nabi SAW, tapi kita juga harus memahami sunnah tersebut. Ya, pertama kali kita harus mengerti definisi atau pengertian daripada kata as-sunnah. Karena kata as-sunnah di zaman sekarang ini sering menjadi kabur dalam pandangan kaum muslimin. Kalau kita misalnya mengajak orang, mari kita berpegang kepada sunnah, atau ini ajaran sunnah Nabi, banyak di antara mereka yang salah paham. Ya, tidak paham dan tidak mengerti dengan arti ucapan kita ini sunnah. Oleh sebab itu tidak perlu mempelajari arti sunnah berdasarkan pendapat para ulama. Pertama, secara bahasa, sunnah berarti jalan hidup atau biografi, at-tariqah was-sirah. Secara bahasa, sunnah fulan, jalan hidup fulan. Seperti yang pernah dikatakan oleh Lubaid di dalam salah satu syairnya, min ma'syarin sannat lahum aba'uhum. Dia berasal dari satu kelompok manusia yang mengikuti sunnah bapak-bapak mereka. Wa likulli qaumin sunnatun wa imamuha. Setiap kaum pasti memiliki sunnah dan memiliki pemimpin yang diikuti. Nah, arti sunnah di sini adalah tariqatun yasiruna 'alaiha, jalan hidup yang mereka terapkan. Itu pengertian secara bahasa. Adapun menurut istilah, di sini akan disebutkan ada 3 definisi yang masyhur. Ya, yang kita akan lihat nanti masing-masing definisi tersebut, dan kemudian akan kita simpulkan mana di antara definisi tersebut yang apabila disebutkan kata sunnah, maka yang dimaksudkan adalah definisi itu. Yang pertama, definisi as-sunnah menurut kalangan ahli hadis. Ahli hadis apabila mengatakan ini sunnah, kalau mereka mengatakan sunnah, maka maksudnya adalah ma usira 'anil nabiyyi min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyyatin aw khuluqiyyah aw siratin sawa'un kana dhalika qabla al-bi'tsah katahannusi fi ghari Hira aw ba'daha. Segala yang diriwayatkan dari Nabi, ya, segala yang diriwayatkan dari Nabi berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, atau karakter fisik maupun kepribadiannya, dan jalan hidup secara umum, baik sebelum masa kenabian maupun sesudahnya. Yang terakhir, sebelum masa kenabian maupun sesudahnya, baik sebelum masa kenabian maupun sesudahnya. Jadi kalangan ahli hadis apabila mengatakan ini sunnah, artinya yang diriwayatkan dari Nabi, ucapan beliau, perkataan beliau, ketetapan beliau yang terjadi sebelum beliau diangkat sebagai Nabi atau yang sebelum diangkat sebagai Nabi maupun sesudahnya. Ini menurut mereka dikategorikan sebagai sunnah. Termasuk misalnya kisah bagaimana Nabi misalnya pergi ke Gor Hira, Gua Hira untuk melakukan meditasi. Ya, menurut ajaran agama Ibrahim pada waktu itu, sisa-sisa yang sempat beliau pelajari.
Sementara tentunya sebagaimana yang disepakati oleh ahli sunnah bahwa apa-apa yang terjadi sebelum kenabian itu tidak untuk diikuti, bukan merupakan sunnah yang diikuti. Sehingga kata-kata sunnah yang disampaikan oleh hadis itu amat luas sekali, termasuk dalam hal yang tidak untuk diikuti. Asal ada riwayat dari Nabi, itu dinamakan sunnah. Dalam perkataan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, hendaknya kamu mengikuti sunnahku, itu tidak meliputi segala riwayat yang terjadi sebelum Nabi diangkat sebagai seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman, wa wajadaka dhallan fahada. Dalam tafsir dijelaskan, Allah mendapatkan engkau wahai Muhammad dalam keadaan sesat, kemudian Allah memberikan petunjuk kepada kamu. Artinya sebelum Nabi itu datang kepada Islam, dia dalam kesesatan. Meskipun beliau adalah orang terbaik di masanya, tapi dia tetap dalam kesesatan karena belum ada ajaran dari Allah. Baru kemudian datang ajaran yang benar, beliau terselamatkan dari kesesatan. Dan itu pun belum sempurna sampai akhir daripada turunnya ajaran Islam. Wa ahdiyaka siratan mustaqimah. Ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah. Ahdiyaka siratan mustaqimah. Kami tunjukkan kamu kepada jalan yang lurus itu di akhir masa kenabian Nabi. Jadi sempurna hidayah itu di masa akhir kehidupan. Lalu berada dalam hidayah yang sesungguhnya. Jadi sekali lagi, definisi ahlul hadis ini bukan definisi dalam artian sunnah yang wajib diamalkan, tapi pengertian sunnah secara umum. Wallahu a'lam. Adapun menurut kalangan ahli usul fikih, ya, kalangan ahli usul fikih itu orang-orang yang memiliki keilmuan berupa kaidah-kaidah dasar yang digunakan untuk meneliti hukum-hukum fikih. Kaidah-kaidah dasar ini biasanya diambil dari Quran dan Sunnah dalam hadis-hadis umum yang kemudian dibuat kaidah, yang ini digunakan untuk meneliti hukum-hukum Islam yang ada, khususnya persoalan yang belum ada di zaman Nabi. Itu ahli usul fikih. Mereka mengatakan, ya, kalangan ahli usul kalau disebutkan kepada mereka kata sunnah, maka menurut pandangan mereka sunnah itu adalah ma'qudara 'anil Nabi, yang berasal dari Nabi selain Al-Quran. Berupa, ya, berasal dari Nabi selain Al-Quran, berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang layak dijadikan sebagai dalil syar'i untuk menetapkan hukum syariat. Sekali lagi saya ulangi, ya, yang berasal dari Nabi berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan yang layak dijadikan dalil syar'i. Ya, hadis itu harus benar, ya, pengertiannya harus tepat, ya, harus tepat kita pahami dengan benar untuk dapat digunakan sebagai petunjuk yang syar'i, dalil syar'i dalam menetapkan hukum syariat. Ini menurut kalangan ahli usul fikih. Jadi ahli usul fikih memandang sunnah itu kebalikan dari Quran. Quran itu wahyu dari Allah. Nabi ini, ya, meskipun juga dengan wahyu dari Allah, tapi berasal dari Nabi SAW selain daripada Al-Quran, termasuk hadis qudsi. Ya, termasuk hadis qudsi. Itu dinamakan sunnah. Jadi kalau ahli usul mengatakan ada hadisnya dari sunnah, maksudnya hadis. Sementara pengertian ahlul hadis yang pertama tadi itu juga mencakup Al-Quran. Jadi segala kabar dari Al-Quran, karena itu juga disampaikan oleh Nabi, menurut mereka Quran itu juga sunnah. Sementara menurut ahli usul, sunnah itu adalah yang berasal dari Nabi. Meskipun nilai hujahnya sama. Nilai hujah Al-Quran sama dengan Al-Quran, karena Al-Sunnah dijadikan sebagai penjelas dari Al-Quran. Menjelaskan mana yang belum jelas, merinci mana yang belum merinci, mengembangkan persoalan yang mana yang masih bersifat umum di dalam Al-Quran. Jadi hadis Nabi itu sama nilai hujahnya seperti disebutkan di dalam hadis Rasulullah, ala inni utitul Quran wa mithlahu ma'ahu. Sesungguhnya telah diturunkan kepada aku Al-Quran dan yang sama dengan Al-Quran. Apa yang dimaksudkan dengan yang sama dengan Al-Quran? Sunnah Nabi atau hadis Nabi SAW. Adapun menurut pengertian ahli fikih, segala yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam yakun fardan, tapi tidak wajib. Dengan definisi yang lebih dikenal, apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Itu kata sunnah menurut ahli fikih. Kemudian sisi mengatakan bahwa yang paling mendekati makna sunnah yang dimaksudkan di dalam hadis-hadis Nabi secara umum adalah pengertian ahli usul fikih. Jadi kalau dikatakan misalnya hendaknya kamu berpegang teguh kepada sunnah Nabi, artinya ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW menjadi penjelas daripada Al-Quran, ya,
yang menjadi keterangan daripada apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu yang dimaksudkan berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun pengertian yang lebih banyak dipahami oleh kalangan awam kaum muslimin adalah pengertian menurut apa? Ahli fikih. Ini yang lebih banyak. Kalau kita katakan misalnya fulan, ini sunnah Nabi, kan cuma sunnah, bukan wajib. Karena kata sunnah, kalau diumumkan itu tidak ada hubungannya dengan masalah wajib dengan tidak, karena itu masalah tingkatan hukum. Kalau kita berbicara dalam persoalan fikih, lalu kita katakan hukumnya adalah sunnah, bukan wajib, maka itu yang dimaksud adalah menurut pengertian ahli fikih, tidak sampai kepada tingkat wajib. Jadi ini sunnah Rasul ya akhi, ajaran Rasul. Bisa saja sifatnya wajib, bisa jadi sunnah. Salah tingkatan hukum. Nah, banyak di antara kita, ya kalau menyampaikan kepada kalangan orang awam ini sunnah dan lain sebagainya tidak nyantol. Maka harus ada penjelasan tambahan. Ya, ini sunnah yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hukumnya wajib misalnya kalau hukumnya memang wajib. Kalau hukumnya memang tidak sampai kepada tingkat wajib, tapi kita juga diperintahkan untuk melaksanakannya. Itu harus dijelaskan demikian. Jadi hukum langsung diterangkan kepada masyarakat awam, karena sebagaimana dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib di dalam hadis Bukhari dalam Kitabul Ilm, bahwasanya beliau berkata, "Qatibun nas ala qadri usulihim, aturidun ay yukazzaballahu wa rasuluhu." Kalau kamu berbicara kepada manusia, berbicaralah menurut tingkatan pemahaman mereka. Ini kalau kita mau menyampaikan kepada orang awam, ya ini sunnah, kita tahu bahwa dia belum paham tentang sunnah, harus kita jelaskan. Ya ini sunnah, hukumnya wajib. Kalau memang wajib. Kalau tidak wajib, ya jangan bilang wajib. Kalau hukumnya memang wajib, mereka akan menjelaskan para ulama, katakan hukumnya wajib. Kalau tidak, mereka akan salah paham, sehingga mereka mendustai. Ya, aturiduna ayyukazzaballahu wa rasuluhu, apakah kamu mau orang-orang itu mendustai Allah dan Rasul? Mendustai Allah dan Rasul karena apa? Karena mereka nggak paham. Kita menjelaskan kepada mereka salah paham, artinya mereka menentang, padahal bukan karena mereka menentang apa yang kita sampaikan, melainkan karena mereka tidak paham dengan apa yang kita sampaikan. Wallahu a'lam. Sekali lagi, sunnah adalah yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya sebelum meninggal beliau. Nah, ini sebagai tambahan definisi lain dari para ulama yang menguatkan pendapat ahli usul fikih tadi. Demikianlah makna yang sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, bahwasanya beliau bersabda, "Taraktukum 'alal bayda atau 'ala masalil bayda, lailuha kanahariha." Aku telah meninggalkan kamu di atas sunnah yang putih bersih. Siang dan malam tidak bisa dibedakan lagi, semuanya terang benderang. La yazighu anha ba'di illa halik. Orang yang menyelisihinya atau yang menentangnya setelah kematianku, dia pasti binasa. Bukan orang tidak ada yang menentang melainkan binasa. Melainkan orang yang binasa. Tidak ada yang menentang melainkan orang yang binasa, berarti binasa dulu baru menentang. Jadi maknanya yang tepat adalah setiap yang menentang ajaran tersebut setelah kematianku pasti binasa. Jadi ini merupakan qasr alal jazm kalau istilah dalam bahasa Arabnya. Jadi pengkhususan tapi sifatnya adalah keyakinan. Seperti wa ma jazaa'ul haji illa al-jannah. Dan jalan haji yang benar, haji yang mabrur pasti surga. Yang sering diterjemahkan tidaklah ganjaran haji itu melainkan surga. Ini maknanya ditabur, ya. Jadi kita harus menunjukkan kalau sifat itu kepastian harus pasti. Termasuk di antara ini. Jadi orang yang menyimpang dari ajaran Rasul pasti celaka. Pasti akan binasa. Demikian maknanya. Wa may ya'is minkum ba'di fa sayara khilafan katsira. Orang yang hidup sesudahku pasti akan melihat penyimpangan yang banyak, dan diteruskan terusan hadis yang telah kita bacakan tadi. Jadi yang dimaksudkan dengan sunnah alamat salil bayda, seperti jalan yang putih bersih, itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menurut pengertian yang telah disebutkan tadi. Jadi demikian amalan yang dilalui oleh para imam terdahulu, dan telah pengertian yang ditujukan di dalam hadis-hadis yang telah kita bacakan tadi. Yang dimaksudkan dengan sunnah adalah sunnah menurut pengertian ahli usul fikih tadi. Sunnah dalam pengertian umum, segala yang dilakukan Nabi, yang jelas sesudah masa kenabian, perkataan, perbuatan, termasuk ketetapan Nabi. Ya, termasuk ketetapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun apabila itu berkaitan dengan fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya,
Itu masih ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan masuk ke dalam sunnah kalau sifatnya itu masih ada nilai ikhtiarnya, seperti memotong rambut dan lain sebagainya. Ada yang tidak masukkan pada sunnah tersendiri, dinamakan dengan sunnah jidiliyah, sunnah karakter Nabi. Tapi apabila diikuti tetap mendapatkan pahala. Artinya ulama tetap bersepakat apabila diikuti dengan dasar cinta kepada Nabi tetap mendapatkan pahala dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau yang tidak punya nilai ikhtiar sama sekali, misalnya Nabi kok nggak pernah naik mobil dan lain sebagainya karena memang belum ada pada waktu itu, maka itu tidak dinamakan dengan sunnah. Tapi kalau seandainya di antara yang ada Nabi memilih salah satunya, misalnya di antara tunggangan yang ada pada waktu itu Nabi memilih salah satu jenis di antaranya, termasuk di antara sunnah Nabi karena mengandung ikhtiar. Di antara pakaian-pakaian yang ada pada waktu itu yang dipilih Nabi pakaian apa? Kan banyak pada waktu itu. Ternyata Nabi milih seluruh pakaian itu adalah pakaian yang menutupi aurat. Ya, dari mulai besar sampai lutut. Yang lebar sifatnya, meskipun bagian atasnya itu di dalam beberapa riwayat hadis ada yang disebutkan tangannya sempit. Kadang-kadang Nabi memakai pakaian yang justru tanpa lengan. Nah, lengan ini bukan maksud bagian aurat. Hingga ketika Nabi sholat, bagian ketiak ini terlihat saking lebarnya apa yang membuka. Ya. Bagian atas itu bisa berbagai bentuk, tapi tetap menutupi aurat sampai kepada ini. Pakaian yang dipilih Nabi berarti itu termasuk di antara sunnah. Bahkan kalau kita kaitkan dengan kesempurnaan aurat itu bisa merupakan tuntutan yang bersifat wajib. Apalagi kalau dikaitkan lagi dengan masalah kewajiban seorang muslim untuk membedakan diri dari orang yang lain. Semakin hukumnya semakin ikat mengikat sehingga bentuk satu hukum yang baru. Ya. Ikhwan sekalian sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnah jidiliyah atau sunnah yang merupakan istilahnya bentuk fisik perbuatan zahir Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tetap dilakukan dengan ikhtiar itu tetap ya merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada di sebagiannya yang masih diperselisihkan oleh para ulama, mereka tetap sepakat berdasarkan pengertian umum dari firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum." Jadi kalau kita mengikuti Nabi karena dasar rasa cinta, niscaya Allah juga pasti akan mencintai kita. Oleh sebab itu para sahabat tidak ada yang menyalahkan, meskipun sebagian di antara mereka ada yang mengikuti Nabi sampai sedemikian rupa dalam hal-hal yang rasanya sudah jelas bukan untuk diikuti. Itu yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Dalam beberapa hal juga dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang lain. Sampai Nabi dulu waktu lewat di tempat ini, ya, pernah sholat 2 rakaat, dia juga sholat 2 rakaat. Bahkan Nabi pernah membuang air di tempat itu, dia juga membuang air di tempat itu. Gak tahu maksudnya buang air untuk apa, gak tahu. Ya. Itu tidak disalahkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ya. Padahal yang sudah sampai kepada tingkat yang jelas bahwa itu perbuatan-perbuatan yang punya maksud tersendiri. Itu tetap dilakukan oleh sebagian oleh sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Bahkan ada di antara sahabat yang sampai masalah makanan pun bisa merubah selera hanya untuk mengikuti sunnah Nabi. Ma ziltu uhibbu ad-dubba, ya. Lama ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatatabba ad-dubba, ya. Semenjak aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yatatabba ad-dubba, mengikuti di mana letak kalau dia makan di mana ada dubba itu selalu dikejar oleh Nabi. Dubba itu apa? Semacam di sini semacam labu. Ya. Semacam labu. Itu paling disenangi Nabi. Semenjak itu aku senang dengan dubba. Juga ada seorang sahabat ketika Nabi pernah bertanya kepada salah seorang istrinya, ada makanan nggak? Ada, tapi nggak ada lauk. Ada yang cuma khal, cuka. Itu istilahnya air buah yang difermentasikan, yang melewati proses khamar, sudah lewat, tapi tidak lagi memabukkan, asam, dinamakan dengan khal. Tapi bukan fermentasi buatan, ya. Betul-betul yang dari sari buah, bukan cuka kimia yang dijual untuk bakso itu bukan, ya. Betul-betul misalnya cuka apel atau cuka kurma dan lain sebagainya. Itu makanan yang paling disukai Nabi. Nabi pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang maknanya bahwa apabila sudah ada khal, maka tidak bisa lagi dikatakan tidak ada lauk. Ya, semenjak mendengar hadis itu, sahabat yang mendengarkan langsung suka makan dengan cuka. Bahkan ada para sahabat yang sengaja datang mendatangi istri Nabi setelah beliau meninggal, tolong buatkan makanan yang sering dimakan Nabi. Nah, itu tamu minta makanan ya, buatan yang biasa makan Nabi, ya, langsung mereka makan tanpa perlu lagi. Jadi kecintaan sampai kepada makanan saya sampai muncul hanya karena mengetahui Nabi menyukai makanan tersebut. Ini yang berkaitan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bukan sekalian fitin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian diriwayatkan pemahaman tentang sunnah dan pengertian sama sunnah yang menurut yang diamalkan dan dipahami oleh para ulama salaf. Seperti misalnya yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi, bahwa dia berkata, "Lam ara ahadan qattu a'lama bis sunnah wala bil hadis alladhi yadkhulu bis sunnah min Hammad bin Zaid." Tidak pernah aku melihat orang yang lebih paham tentang sunnah dan tentang hadis Nabi yang termasuk dalam kategori sunnah selain daripada Hammad bin Zaid. Jadi ini pujian terhadap Hammad bin Zaid, tapi juga merupakan pengertian sunnah dalam artian sesungguhnya. Demikian juga disebutkan di dalam banyak riwayat disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dari Imam Malik, bahwa beliau pernah berkata, al-hukmu hukmani. Hukum itu ada dua. Hukmun ma jaa bihi kitabullah, hukum yang datang dari kitabullah, wa hukmu ahkamat sunnah, hukum yang ditegaskan di dalam sunnah. Dan selanjutnya beliau menambahkan, wa mujtahid ra'yuhu fala'allahu yuwaffaq wa mutakallif fatuhi alaih. Ya. Kemudian selanjutnya baru hukum itu pada dasarnya yang dua tadi. Baru kemudian orang yang berijtihad. Nah, orang yang berijtihad ini bisa benar bisa salah. Kemudian baru orang yang mutakallif, yang maksa-maksakan diri untuk menetapkan hukum. Belum mampu berijtihad, sok-sok jadi mujtahid. Nah, orang yang semacam ini patut dicela, ya. Allahu a'lam bishawab. Adapun bentuk-bentuk sunnah ada beberapa macam. Di sini mengingat bahwa sunnah tersebut adalah merupakan ajaran yang kompleks, meliputi akidah, keyakinan, dan segala hal. Dan karena sunnah adalah merupakan aplikasi penuh, aplikasi total daripada ajaran yang ada dalam Al-Quran, dengan sendirinya sunnah mewakili seluruh ajaran Islam. Oleh sebab itu, kata sunnah juga bisa dipergunakan untuk beberapa bentuk aspek pengamalan Islam. Sekaligus juga ini merupakan bentuk daripada sunnah tersebut. Jadi, bentuk sunnah sekaligus juga aspek daripada pengamalan ibadah tersebut kadang-kadang disebut langsung dengan kata sunnah. Yang pertama adalah tauhid, sunnah dalam tauhid, dan kadang-kadang kata tauhid itu diganti dengan kata sunnah. Kenapa demikian? Karena tauhid itu adalah wa ma kana alaihi sahabat min tauhidin. Ya, segala yang segala pemahaman tauhid yang dipegang oleh Rasul. Ya, wa imanun syamil, keimanan yang sempurna baik berupa tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, dan segala rukun-rukun dan rinciannya dengan dalil-dalilnya. Wa iltizamus sunnah nabawiyati umur tauhid, berpegang teguh kepada ajaran Nabi dalam perkara tauhid itu adalah merupakan abroz dalail litamyiz ahli sunnah min ahli bid'ah, merupakan dalil yang paling jelas, merupakan pembeda yang paling gamblang untuk membedakan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Lihat saja di dalam dakwah, mana di antara ajaran Islam yang paling ditekankan. Kalau dia lebih menekankan kepada persoalan lain selain tauhid, maka jelas itu merupakan penyimpangan. Atau tidak memperhatikan persoalan tauhid, atau merubah ajaran tauhid yang sesungguhnya, itu merupakan penglihatan pertama kita terhadap seseorang untuk bisa menetapkan apakah dia itu berpahaman sunnah atau berpahaman bid'ah. Kita mendengar seorang alim, banyak ilmunya, mengerti bahasa Arab, lihat dahulu. Kalau di majelis-majelisnya dia lebih banyak membicarakan masalah ekonomi saja, atau jihad saja, atau membicarakan berbagai persoalan lain selain daripada akidah. Akidah hanya disentuh sekilas saja, maka itu sudah merupakan penyimpangan dirinya dari sunnah. Kita bisa tahu bahwa dia itu seorang pemikir atau bahkan mungkin ahli bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ra'sul falah, ya, tauhid itu merupakan merupakan pangkal daripada kemenangan dan hidayah. Oleh sebab itu banyak di antara para ulama yang menulis permasalahan tauhid, tapi judul kitabnya adalah As-Sunnah. Seperti misalnya kitab yang ditulis oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Jadi As-Sunnah ternyata isinya adalah pembahasan persoalan tauhid. Demikian juga Imam Abu Bakar Amr bin Abi Asim Al-Bakhak. Demikian juga Abu Bakar Al-Khallal, termasuk Imam Al-Barbahari dengan Syarh Sunnah, Imam Al-Likai dengan Syarh Sunnah. Masing-masing berbicara masalah akidah, masalah keyakinan, dan sebagian langsung berbicara masalah tauhid. Tapi judul bukunya adalah Sunnah. Itu menunjukkan bahwa sunnah juga bisa berarti tauhid. Selain daripada bahwa sunnah itu sendiri
meliputi persoalan tauhid. Dan perlu diketahui bahwa tauhid itu adalah persoalan paling penting dari ajaran sunnah Nabi SAW yang langsung bisa membedakan apakah seorang itu ahli bidah atau ahli sunnah. Yang kedua, sunnah dalam tafsir. ينبغي لطالب السنة أن يعلم في هذا الأصل الأصيل عدة أمور قد بينها العلماء في مصنفاتهم وأشير إليها إشارة سريعة. Hendaknya talibul ilmi memperhatikan beberapa kaidah dasar dalam tafsir yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Ya, Ibnu Katsir di muqaddimahnya itu menyebutkan kaidah-kaidah dalam tafsir. Imam Tabari, para ulama terdahulu termasuk Imam Al-Qurtubi, juga termasuk ulama-ulama tafsir kontemporer seperti Muhammad Amin Asy-Syamkiri dalam kitabnya Adwaul Bayan. Di awalnya sebelum dia menulis tentang tafsir ayat per ayat, dia juga menjelaskan kaidah-kaidah para ulama. Yang kalau kita baca, insya Allah antara kitab yang satu dan yang lain itu nggak ada perbedaan. Yang prinsipil. Kalau ada, mungkin hanya cara penjelasannya saja. Tapi intinya sama. Itu kaidah-kaidah yang disepakati ulama dalam masalah tafsir. Di sini akan disinggung selintas saja, selintas selalu. Yang pertama, Anna Allah kallafa nabiyyana Muhammad bayana ma'anil Qur'an bayanan taman syafian. Allah telah menugaskan Nabi untuk menjelaskan makna Al-Quran. Bagaimana disebutkan di dalam firman-Nya surah An-Nahl ayat 44. Wa anzalna, ya, An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan telah kami turunkan, ya, kepadamu az-dzikr yaitu Al-Quran, agar kamu wahai Muhammad memberikan penjelasan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka dan agar mereka itu di kaum yang berpikir. Demikian juga di dalam ayat yang lain, ya, surat An-Nur ayat 54, wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Dan kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan penyampaian yang sejelas-jelasnya. Ya, Rasulullah menjelaskan Al-Quran dengan sejelas-jelasnya. Itu juga dalam surat Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu Allahu ya'simuka minan nas. Kalau kamu tidak lakukan itu, artinya kamu tidak menyampaikan ajaran Allah, berarti kamu tidak menyampaikan risalahmu, tugas kerasulanmu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memelihara diri kamu dari gangguan manusia. Dan seterusnya termasuk hadis ayat yang sering disampaikan oleh para da'i, yaitu surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu dan telah aku sempurnakan bagi kamu kenikmatanku dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Ini ayat termasuk di antara ayat-ayat terakhir, bukan ayat yang paling terakhir, tapi ayat yang terakhir yang disampaikan oleh Nabi SAW. Karena pendapat yang benar dan rajih yang dikuatkan oleh para ahli tafsir itu soal Baqarah berapa tuh? Yaumang turja'una fihi ila Allah. Surah Al-Qur'an masih kasalah wahum la yuzlamun. Baqarah ayat 200 berapa? Hampir akhir di bab setelah masalah riba. Masalah riba, ya. Di bab bagian paling bawah, ya sekitar itu, ya bisa dilihat nanti. Yauman turja'una fihi ila Allah, ya, hari di mana kamu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian masing-masing di antaranya manusia itu akan dipertanyakan kepada mereka apa yang mereka lakukan di dunia ini dan mereka tidak akan dizalimi. Ini ayat terakhir yang diturunkan. Ayat terakhir yang diturunkan. Adapun ayat ini hanya mengabarkan akan berakhirnya Al-Qur'an. Yang akan berakhirnya ajaran Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, bahwasanya Allah telah menugaskan Nabi menafsirkan Al-Quran. Ini menjadi pondasi dasar. Sehingga pertama kali yang dilakukan seorang mukmin ketika dia mau menafsirkan satu ayat, dicari penafsirannya dari hadis Nabi. Ya, insya Allah untuk ukuran kita ini nggak perlu kita nyari sendiri, ya. Karena kitab-kitab tafsir sudah memuat, ya. Kalau kitab tafsir khususnya kitab tafsir besar di Tafsir At-Tabari sudah memuat riwayat-riwayat baik dari hadis maupun dari perkataan para sahabat yang menjelaskan satu ayat. Kita tinggal merujuk saja. Tapi dasar pondasi yang dipegang para ahli tafsir tadi adalah mencari hadis-hadis Nabi untuk dijadikan sebagai penjelas dari ayat Al-Quran tersebut. Wallahu a'lam. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla amara al-muslimin ay ya'khudhu kitabahum
wa yafhamuhu kama fassarahu lahum nabiyuhum. Allah juga telah memerintahkan kaum muslimin secara khusus untuk mempelajari Al-Quran dan memahaminya langsung dari Nabi. Yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh. Apa saja yang diajarkan Rasul kepada kamu maka kerjakanlah. Jadi tafsir daripada Rasul ada tafsir yang maksum, tafsir yang terpelihara dari kebatilan. Orang yang menyelisih tafsir Rasul sama dengan yang disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 119 tadi, wa may yushaqiqir Rasul, orang yang melawan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang enggak ada istilahnya yang dinamakan tafsir kontemporer, ya. Tafsir yang disesuaikan dengan ini zaman. Kalau ada di antara beberapa bentuk penafsiran hanya menambahkan beberapa realita yang ada, sementara dasar penafsirannya tetap dari Rasul dan para sahabat, itu enggak jadi permasalahan, ya. Tafriat di dalam pemberian contoh, ya, mencabang-cabangkan atau memperluas pemberian contoh dan menjelaskan realita yang ada, ya. Kalau ada hukum fikih dijelaskan secara lebih detail itu enggak jadi masalah, ya. Tapi kalau seandainya adalah inti penafsiran itu tidak boleh. Harus kita kembalikan kepada apa yang ditafsirkan oleh Rasul dan para sahabat itu. Allah wa'alaihi wasallam. Mungkin ada di antara kita yang berpikir, lah kalau begitu apa arti firman Allah la'allakum tatafakkarun? Kita nggak suruh memikirkan ayat sendirian. Apa arti tujuan daripada firman Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menggunakan akal, la'allakum ta'qilun? Kalau akal kita nggak berguna. Ini ada seorang wartawan analisa dulu pernah saya menasihati dia. Dia menafsirkan salah satu firman Allah itu dengan penafsiran seseorang secara ra'yu, yang kebetulan memang setelah ditafsirkan demikian ada keuntungan duniawi yang didapatkan. Saya bilang ya nggak boleh dengan kebetulan seperti itu kamu menganggap bahwa itu adalah merupakan tafsir Al-Quran kalau memang bukan demikian penafsirannya. Jadi nggak boleh kita menafsirkan Al-Quran berdasarkan misalnya pengertian bahasa saja. Ya nggak boleh, saya bilang. Kalau kenapa kalau orang menafsirkan penafsiran orang bisa berbeda-beda sepanjang zaman? Apa contohnya, saya bilang? Kalau penafsiran para ulama berbeda, itu buktinya penafsiran misalnya kata zarrah itu dulu ditafsirkan dengan bisawi, tafsirkan dengan molekul, sama atom, kan inti atom. Mungkin bisa dipecah lagi inti atom, bisa berubah-ubah. Ya siapa yang menerjemahkan sebagai inti atom bisawi itu siapa? Itu kan orang-orang yang seperti kamu itu. Karena yang namanya zarrah itu adalah sesuatu yang paling kecil yang dijelaskan di dalam penafsiran para ulama terdahulu bahwa yang dimaksudkan adalah molekul atau atom dan sebagainya. Maka lebih aman kita mengatakan sebiji zarrah daripada kita mengatakan, karena belum tentu itu merupakan benda terkecil yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Itu kan penafsiran orang sekarang. Kalau para ulama terdahulu kan sama penafsiran zarrah ya zarrah, ya. Nah kalau begitu apa gunanya otak kita? Kalau kita otak kita mandek dong, nggak bisa menggunakan untuk memikirkan ayat. Kamu sudah belajar bahasa Arab belum? Ya, belum. Untuk mempelajari tafsir Tabari yang 30 jilid, tafsir Qurtubi yang sekian puluh jilid, ya, yang harus diawali dulu dengan belajar bahasa Arab. Sampai seumur hidup kamu nggak cukup dengan modal otak kamu itu untuk bisa menguasai semuanya. Hanya sekedar menukil dan mengambil pendapat dari para ulama dahulu itu belum cukup otak. Jadi kita nggak usah bangga-banggakan otak sampai mau nafsirkan Al-Quran sendiri untuk sekedar mencari mana hadis Nabi yang tersebar dalam berbagai kitab hadis, pemahamannya dan lain sebagainya yang merupakan penafsiran Al-Quran. Seumur hidup kita serahkan nggak akan hadis. Kalau kamu misalnya bisa mempelajari satu hadis dengan pemahaman yang betul dan lain sebagainya, berikut aplikasinya. Satu hadis satu hari, berarti waktu bisa 1 tahun berapa hadis? 365 hadis. Dikalikan 10 tahun berapa hadis? 3.650 hadis. Kalikan 10 tahun lagi 36.000. Jadi berapa tahun? 100 tahun. Kalau kamu berhasil mengupas satu hadis berikut menetapkan kesahihannya, kalau untuk menetapkan kesahihan satu hadis dengan sistem yang memang diajarkan oleh para ulama, itu butuh waktu panjang. Berikut pemahamannya, satu hadis kamu butuh 100 tahun. Untuk ukuran-ukuran orang yang ilmuannya seperti kita, orang yang mungkin sudah ahli betul di bidang hadis, mungkin dia bisa mempelajari sampai sekian puluh hadis sehari. Itu kan membutuhkan waktu berapa puluh tahun. Nah kamu baru mempelajari berapa hadis tadi? 36 ribuan hadis, membutuhkan waktu 100 tahun misalnya.
Padahal Musnad Imam Ahmad tadi isinya sudah 40.000 hadis. Musnad Imam Ahmad itu baru sekedar mempelajari yang belum tentu juga benar. Ya, mungkin sekarang kita anggap sahih, biasanya sudah berubah karena salah cara penyelidikan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sekali lagi, kita jangan terlalu merasa hebat sekali dengan menganggap bisa menafsirkan Al-Quran dengan otak. Justru orang yang perlu banyak berpikir itu orang-orang yang mempelajari penafsiran Al-Quran dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena untuk mempelajari sunnah Nabi itu dibutuhkan ilmu. Salah satu diantaranya bahasa Arab. Ya, 10 tahun belajar bahasa Arab aja, bahasa Arabnya masih oplak-aplek. Ya, di sini aja kayaknya pinter bahasa Arab. Coba kalau sudah ketemu sama para masyayikh, ya bahasa Arabnya masih bahasa Arab anak SD. Ini kan kita dianggap pinter ini karena kebetulan di hadapan kita selain kita ada yang lebih nggak tahu. Oh, bahasa Arabnya fasih. Padahal kalau sudah di kalangan orang-orang yang ngerti bahasa Arab, kita nggak ngerti apa? Nggak ngerti apa-apa ini. Belum tahu apa-apa tentang bahasa Arab. Allahu a'lam bishawab. Bagi demikian ya. Pada yang ketiga, udah habis. Ya, yang terakhir ya, an-naman hadis sahabah. Masih dalam poin yang pertama, yang kedua tentang masalah tafsir. Bahwa manhaj para sahabat atau tidak menafsirkan Al-Quran dengan otaknya. Dan beberapa riwayat disebutkan bagaimana Ibnu Abbas itu mempelajari tafsir tentang Al-Quran dari sebagian sahabat yang mempelajari dari Rasul atau langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dipelajari ayat per ayat. Kemudian orang-orang tabi'in yang belajar dari beliau, termasuk diantaranya adalah Mujahid. Kemudian diceritakan aku telah membaca Al-Quran 2 kali. Ya, dari awal sampai akhir di hadapan Ibnu Abbas, dan setiap beliau membaca ayat langsung aku berhentikan dan aku tanyakan penafsirannya. Oleh sebab itu para ulama mengatakan idza ja'aka tafsir an Mujahid fahasbuka bihi. Kalau datang tafsir dari Mujahid kepada kamu itu sudah cukup. Artinya para sahabat nggak pernah menafsir Al-Quran sendirian. Kalau mereka menyatakan satu penafsiran yang kita dapatkan ternyata riwayat hanya dari sahabat saja, dari Rasul tidak ada. Perlu diketahui bahwa mereka sudah mendapatkannya dari Nabi. Kalau Nabi sudah menjelaskan Al-Quran secara tuntas, dia sudah bertanya kepada para sahabat di akhir masa kehidupan beliau, Halla ballagtu, tidakkah telah kusampaikan semua ajaran Islam kepada kalian? Para sahabat sudah bersaksi, bala syahidna, kami bersaksi bahwa kamu telah menyampaikan wahai Rasul. Kalau belum ayat ini belum ditafsirkan, nggak ada. Sudah ada, semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi. Yang mungkin sebagian sahabat ada yang mengetahui, sebagian yang lain tidak. Jadi para sahabat setiap menyampaikan tafsir tentang Al-Quran itu pasti diambil dari Nabi. Demikian juga apabila datang penafsiran dari Mujahid. Hanya kadang-kadang Mujahid mungkin menyampaikan dengan bahasa dia, kadang-kadang juga menyampaikan dengan bahasa contoh, sehingga kadang-kadang seperti berbeda, tapi sebenarnya tidak berbeda. Tidak ada pertentangan yang prinsipil dari pendapat-pendapat tabi'in dari pendapat sahabat atau dari pendapat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang penafsiran Al-Quran. Jadi ini yang harus kita pahami betul. Loh, kenapa kalau kita mengambil penafsiran para sahabat? Karena para sahabat mengambilnya dari Nabi. Kama huwa ma'lumun min ahwalis sahabat, sebagaimana yang bisa kita perhatikan dan kita pelajari dari hal ihwal bagaimana para sahabat belajar dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya, bahwa menafsirkan Al-Quran harus dengan penafsiran yang didapatkan dari Nabi, dan itu sunnahnya, dan itu jalannya, dan itu merupakan penafsiran terbesar dari ajaran Islam atau mengikuti penafsiran yang disampaikan oleh para sahabat ridwanullah wa alaihim ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Terus untuk sementara kita tutup di sini saja, insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan berikutnya.